Sebelumnya Ibu sapa dulu dengan Firda Sapina Anatasya, Safira Alika Putri, Zikrina Nasuha, dan yang tidak Ibu sebutkan namanya, untuk siswa-siswa Ibu yang soleh-soleha, siswa MTSN 1 Bogor, khususnya kelas 81 sampai dengan 86, dan umumnya untuk siswa-siswa Ibu yang lainnya. Lalu untuk pertemuan kali ini, yaitu minggu kedua, dimulai di hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021, kita masih membahas tentang bab pertama, yaitu barisan dan deret, yang materinya adalah masih materi lanjutan pada minggu lalu, dengan judul minggu lalu adalah pola bilangan, yang terdiri dari dua, yaitu pola bilangan pertama dan pola bilangan kedua. Ini adalah video selanjutnya. Dan untuk semuanya siswa-siswa Ibu yang soleha, Ibu sarankan tetap semangat, dan Ibu doakan semoga kita semua, anak-anak, keluarga, semua, dan ibu gurunya, guru-guru di MTSN 1 Bogor, semoga diberikan kesehatan. Dan kita mulai saja pelajaran hari ini, yaitu tentang barisan dan deret. Ibu awali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak Ibu sekalian, setelah kalian mempelajari video ini, Ibu harapkan kalian dapat bisa membedakan apa itu barisan dan apa itu deret. Yang kedua, setelah kalian memperhatikan video ini, Ibu harapkan pula kalian dapat menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Jadi Ibu harapkan nanti kalian bisa memahami apa perbedaan barisan dan deret, dan dapat menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Kita mulai dulu dengan yang pertama, yaitu perbedaan barisan dan deret. Apa Bu perbedaan barisan dan deret? Jadi ada dua buah kata, yaitu barisan dan deret. Kita ambil satu kata, yaitu barisan. Barisan apa? Barisan sebuah bilangan. Barisan bilangan adalah kumpulan bilangan yang diurutkan dengan pola atau aturan. Saya masih tidak ngerti nih Bu. Ya, kita lihat dulu pengertian dari deret, agar kamu bisa membedakan apa itu barisan bilangan dan apa itu deret bilangan. Yuk kita lihat. Kalau deret artinya adalah jumlah bilangan yang berurutan dengan aturan tertentu. Jadi ada kata kuncinya dari perbedaan barisan bilangan dan deret bilangan, yaitu kalau barisan hanya berbaris sebuah bilangannya. Berbeda dengan deret, kalau deret yaitu jumlah suatu barisan. Yuk kita lihat, Ibu punya angka 2. Kalau masih ingat pelajaran yang kemarin, kalau Ibu tulis 2, lalu angka 4, lalu angka berapa kira-kira? 6. Setelah 6, 8. Setelah 8, 10, dan selanjutnya. Ini yang disebut dengan barisan bilangan. Cukup jelas, ini disebut barisan bilangan. Apa Bu dengan deret? Kalau deret Ibu tulis ulang ya. 2, 4, 6, 8, 10. Bedanya dengan deret yaitu jumlah bilangan yang berurutan. Berarti ini jumlah. Kalau jumlah pakai tanda apa? Tambah. Berarti dijumlah. Nah, dijumlah. Kira-kira sampai berapa nanti? Ini
perbedaan secara mendasar antara barisan bilangan, yaitu barisan hanya sebuah barisan, sebuah angka yang berbaris. Kalau deret bilangan adalah jumlah bilangan yang berurutan. Maka kalau jumlah yaitu kita kasih tanda tambah. Nah, yang seperti ini bentuknya disebut dengan deret. Yang seperti ini hanya berbaris sebuah angka disebut dengan barisan bilangan. Sampai sini paham? Sebelum kita lanjut untuk mencari yang kedua, yaitu menentukan suku ke N dari barisan bilangan. Sebelum dilanjut dengan materi selanjutnya, yaitu kita mengingat pelajaran yang minggu lalu. Dari barisan angka berikut, angka 4 disebut dengan apa? Ada istilah suku, yaitu disimbolkan dengan U, ya. Istilah-istilah yang kemarin. Kalau suku disimbolkan dengan U. Sekarang pertanyaannya angka 4. Angka 4 adalah suku keberapa? Berarti U yang keberapa? Angkanya 2, 4, 6, 8, 10. Maka angka 4 adalah suku kedua. Kenapa Bu ditulis suku kedua? Karena dia yang kedua. 1, 2, 3, 4. Berarti ini disebut dengan suku kedua. Ini disebut dengan suku ketiga. 8 suku keberapa? Keempat. 10 suku keberapa? Kelima. Lalu Bu, kalau barisan hanya berbentuk mencari sukunya, ya. Kalau deret itu jumlah disimbolkan dengan, yaitu deret bilangan disimbolkan dengan huruf S, ya. Apa maksudnya kalau nanti ada tulisan S3? Maksud dari S3 adalah jumlah 3 suku dari awal sampai angka 3, yaitu jumlah dari suku ke-1, ke-2, dan ke-3. Batasnya adalah nilai yang kecil ini, S3, artinya jumlah 3 suku pertamanya. Maka untuk S3-nya 2 tambah 4 tambah 6. Hasilnya adalah berapa? 12. Kalau Ibu tanya suku pertama, nah suku pertama itu berarti hanya 1, yaitu angka 2. Ibu tanya S atau apa? S itu deret dari 5 dari barisan ini, ya, dari deret bilangan yang ada. Kalau di sini 5, maka ini artinya jumlah 5 suku pertama. Mana 5? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlahnya nih 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Nah, ini tidak pakai titik-titik lagi karena hanya 5 suku. Tuh 2, 3, 4, 5, ya. Maka jumlahnya S5-nya atau jumlah deret sampai ke 5 yaitu berapa nih? Kita hitung yuk. 10, 20, 30. Maka jumlahnya adalah 30. Paham sampai sini apa yang disebut dengan barisan dan apa yang disebut dengan deret. Deret itu adalah jumlah. Jumlah kalau ada angka 3 berarti jumlah 3 suku. Kalau 5 berarti jumlah 5 suku. Pertanyaannya Bu, bisa nggak jumlah dari 100 suku? Bisa, berarti kita urut dulu angkanya sampai 100. Nanti yang ke 100-nya itu berapa? Capek nggak ya kira-kira ngitungnya? Nah,
Sebelum nanti ke sini, untuk supaya bisa menyelesaikan deret ke 100 sampai 100 angka, itu nanti ada rumusnya. Tapi di video berikutnya atau di pembelajaran berikutnya. Setelah kalian paham perbedaan dari barisan dan deret bilangan, maka kita coba menyelesaikan atau kita belajar tentang menentukan suku ke N dengan dengan menggunakan, kita pahami dengan beberapa contoh soal berikut. Yang pertama yaitu tentukan suku ke N dari barisan bilangan berikut. Atau bahasanya nih, tentukan rumus suku ke N dari barisan berikut. Ya, seperti ini. Ini soalnya seperti ini, 2, 5, 8, 11. Apa Bu maksudnya? Nanti kamu nyari pola dari UN, ya. U1, U2, U3, U4 udah ada nih. U1-nya berarti suku pertama, yaitu suku ke-1, 2. Suku keduanya adalah 5. Suku ketiganya adalah 8. Suku keempatnya adalah 11. Lalu suku ke N-nya, ya ini masih titik-titik. Ini yang nanti kita akan cari rumusnya, ya. Lalu bagaimana kita bisa menentukan pola atau rumus yang dibentuk dari barisan angka seperti ini? Yaitu kira-kira apa ya? Selisihnya nih dari 2 ke 5 berapa? 5 dikurang 2 yaitu 3 jaraknya ya. Jaraknya juga ini 3. 8 ke 11 juga 3. Maka kita bisa tulis di sini 3, 3, 3, 3. Apa hubungannya dengan 1, 2, 3, 4 ini? Angka deretnya, angka yang number sukunya, yaitu kita tulis dulu 1, 2, 3, 4. Angka ini kita ambil dari posisi sukunya, ya. Lalu kalau kita lihat hasilnya, 3 dikali 1 itu kan 3. Sedangkan kita ingin mendapatkan hasilnya adalah 2. Maka 3 dikali 1 itu 3. Supaya menjadi 2, 3 itu diapain? Dikurang 1. Apakah betul? Kita coba lagi. Yang paling bawah kita coba ya. 3 dikali 4 berapa? 2, 12. Tapi kita pengennya jawabannya adalah 11. Maka diapain supaya jadi 11? Yaitu dikurang 1. Maka rumusnya menjadi semuanya kalau dikurang 1 setelah dikalikan dengan posisi suku keberapanya, maka menjadi jawabannya yaitu 2, 5, 8, dan 11. Sekarang suku ke N-nya apa Bu? Nah, suku ke N-nya, maka nih angka yang berurutan ini yang disebut dengan suku ke N-nya, kita tulis rumusnya 3 dikali, nah ini kan angka suku ke N-nya, kali N dikurang 1. Jadi rumus suku ke N atau kita tulis dengan UN, rumusnya adalah yang ini yang kita dapat, 3N dikurang 1. Sampai sini paham? Kalau belum paham boleh di skip dulu sebelum kalian memahami untuk contoh soal yang kedua, ya. Selanjutnya contoh soal nomor 2. Tentukan suku ke N atau rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut. Angkanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. U1 suku ke 1 yaitu 1. Kita tulisnya di sini dulu ya supaya paham. Suku kedua adalah angka 3. Suku kelima, lupa deh Bu.
Suku ketiga adalah 5. Suku keempat adalah 7. Dan suku kelima adalah 9. Nah, tentukan rumus suku ke N. Kira-kira bagaimana rumus yang nanti akan kita dapat apabila angkanya yang kita inginkan seperti ini nih. Ya. Maka di sini suku ke N-nya masih titik-titik nih yang kita akan cari polanya, ya. Yang pertama 1. Kita lihat dulu kira-kira 3 ke 1 yaitu selisihnya 2 ya. 5 ke 3 juga selisihnya adalah 2. 7 ke 5 juga selisihnya 2. Kita tulis 2. 2. Setelah itu 2 diapain biar menjadi atau bisa mendapat menjadi angka 1? 2 dikali atau 2 dikurang atau 2 ditambah berapa? Menjadi 1. Nah, kira-kira apa hubungannya dengan urutan angka yang sebagai sukunya? Yaitu dengan angka 1, 2. Ini yang Ibu tulis ini angka ini ya. Posisinya suku ke berapanya? Suku ke 1, ke 2, sampai ke 5. Lalu nanti sampai ke N. Sekarang apa hubungannya nih? 2 diapain dengan 1 supaya nanti hasilnya di akhirnya angka 1. Kira-kira diapain ya? 2 diapain dengan 1 supaya menjadi 1. Sudah terpikir? Boleh di skip, dipikirkan dulu. Yaitu 2 dikali 1 dikurang 1. Kenapa? 2 dikali 1 itu 2. 2 dikurang 1 adalah 1. Betul. Kita coba lagi yang ini ya. 2 dikali 5 berapa? 10. 10 dikurang 1 jadi 9. Oh betul, ternyata dikali nih supaya menjadi hasilnya urutan angka yang ini. Coba kalau kita semuanya kita kurang 1. Nah, hitung sama kalian. Coba kita nomor yang ini. 2 dikali 3 adalah 6 ya, 6. Lalu 6 dikurang 1, 5. Oh betul juga. Nah, ini adalah teknik dengan coba-coba. Maka untuk rumusnya yang kita dapat dari urutan angka ini yaitu dengan 2 dikali N dikurang 1. Maka hasilnya nanti angka UN. Sukunya nanti berapa hasilnya? Maka untuk soal berikut, jadi suku atau rumus suku ke N barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan selanjutnya adalah UN sama dengan 2 dikali N dikurang 1. Atau biar enaknya atau cantik Ibu tulis gini nih. Nah ini sama artinya 2N dikurang 1. Sampai sini paham? Semoga kalian paham ya. Mana Zikri? Zikri mana Zikri? Murid Ibu nih yang namanya Zikri. Bisa ya? Mengerti? Selanjutnya contoh soal nomor 3. Kalau ini mudah. Kita sudah dikasih slotnya atau rumusnya. Lalu suruh cari suku ke-20. Kita coba dulu baca soalnya. Rumus suku ke N suatu barisan bilangan adalah UN 2N dikali N ditambah 1. Tentukan suku ke-20 dan suku ke-65. Wow, suku ke-20 berarti U berapa? U20. Dengan rumus apa nih? Rumus yang dari soalnya ini. Ibu sudah tulis tadi ya, UN-nya segini. Nah sekarang
Apa Bu maksudnya? Suruh mencari U suku ke-20 itu adalah U20 dan suku ke-65 adalah U65. Nah, sekarang apa maksudnya Bu? Kalau kita cari N-nya kita ubah menjadi angka 20. Maka dari rumus yang ada, N-nya kita ganti dengan angka 20. Lalu 20 ditambah 1. Mana 20-nya? Ini N. Kita ganti dengan 20. N ini kita ganti juga dengan 20. Maka jawabannya 2 dikali 20 yaitu 40. Kalau ada tanda kurung ini artinya dia kita kerjakan nih, 20 tambah 1 jadi 21. Hasilnya adalah berapa? Kita hitung bareng-bareng ya. Mungkin ada yang lupa cara menghitungnya nih. 40 dikali 21. Yuk kita hitung. 1 dikali 0, 0. 1 kali 4, 4. 2 kali 0, 0. 2 kali 4, 8. Berapa jadinya? Kita jumlah 840. Nah, ini jawabannya untuk suku ke-20 dari rumus 2N dikali N tambah 1. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua yaitu suku ke-65. Maka kita ganti U65 dengan rumus 2 dikali 65 dikali 65 ditambah 1. Nah, 65-nya dari rumus ya. N-nya kita ganti dengan 65. Maka kita selesaikan. 2 dikali 65 berapa? 130 ya. Nah, dikali 66. Coba kita hitung bareng-bareng. Ayo. 130 dikali 66. 0, 18, 7. Karena angkanya sama, Ibu tulis ulang. Maka hasilnya adalah 8.580. Nah, ini jawabannya. Kita tulis ya. Jadi di sini deh. Jadi U20 sama dengan 840 dan U65 adalah 8.580. Nah, ini adalah jawaban untuk contoh soal nomor 3. Setelah itu kita lihat contoh soal nomor 4. Nah, sama ini nomor 3 dan nomor 4. Tentukan 4 suku pertama dari barisan jika diketahui rumus sukunya adalah N pangkat 2 tambah 1. Apa lagi Bu nih maksudnya? Nah, maksudnya adalah cari 4 suku pertama. 4 suku pertama itu yang dicari adalah U1, U2, U3, dan U4. Dengan rumus apa? Rumusnya yang ini. N pangkat 2 tambah 1. Maka ini kan N-nya. Nih, UN sama dengan N pangkat 2 tambah 1. Maka N-nya kita ganti angka 1 pangkat 2 tambah 1. N-nya kita ganti dengan 2 pangkat 2 tambah 1. 3 pangkat 2 tambah 1. Ini ikutin rumus ya. 4 pangkat 2 tambah 1. Hasilnya adalah 1 pangkat 1, 1 tambah 1 menjadi 2. 2 pangkat 2 adalah 4 tambah 1 jadi 5. Ini berapa? 9 tambah 1 jadi 10. 4 pangkat 2 adalah 16 ditambah 1 jadi 17. Nah, yang ditanya 4 suku pertamanya, jadi 4 suku pertamanya adalah 2, 5, 10, dan 17. Ini jawaban untuk soal nomor
4. Nah, setelah kalian pahami berulang-ulang video ini, boleh kalian menyelesaikan yang nanti jawabannya ditulis di buku tulis kalian beserta dengan yang tadi Ibu sudah jelaskan ini ya. Ya, ini adalah yang sudah Ibu jelaskan. Maka setelah kalian catat, lalu diupload di GCR-nya beserta jawaban latihan soal yang ini. Nah, Ibu skip di sini nih ya. Kalian bisa tulis soalnya, yaitu nomor 1, jika terdapat rumus barisan suku ke N adalah UN 3N dikurang 2. Tentukan suku ke 31. Maka nanti N-nya ganti dengan angka 31. Hitung. Gampang ya, berarti kayak nomor berapa? Nih kayak nomor 3. Lalu nomor 2. Tentukan suku ke-15 dari tiap barisan berikut. Nah, kalau ke-15 berarti N-nya ganti 15. 3 dikali 15 tambah 1 berapa? Ini juga diganti dengan 15, hasilnya berapa? Yang ketiga, tentukan rumus suku ke N. Nah, ini rumusnya. Rumusnya ini sudah ada belum ya? Oh, kalau kalian bisa perhatikan di sini rumusnya sangat mudah ya. Ada di video juga, video di pola bilangan. Kira-kira ini adalah urutan angka apa dan kalian bisa menyelesaikannya. Dari Ibu cukup sekian, tetap semangat, selalu jaga kesehatan, lakukan 5M-nya ditambah 1D, D-nya itu apa? Doa untuk negara kita Indonesia ini terlepas bebas dari sebuah pandemi yang sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun lebih. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bertatap muka kembali di kelas yang penuh dengan kebahagiaan. Dan walaupun di rumah saat ini pun kalian sangat bahagia ya. Salam dengan orang tua. Dari Ibu cukup sekian. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.